Mas sepil dong kelinci yang paling menguntungkan bagi teman-teman peternak kelinci pemula. Apakah jenis hias, apakah jenis Dutch, apakah jenis Rek ataupun jenis Haila. Oke, kita bahas pada kesempatan video pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan sepil kelinci yang paling menguntungkan bagi teman-teman peternak kelinci pemula. Ya, apakah kita akan membahas jenisnya pada seperti video yang lalu, apakah kita bahas yang lain? Kita garis bawah ya, yang akan kita bahas itu adalah sepil yang paling menguntungkan, yang paling profit, yang paling banyak marginnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula. Apakah New Zealand, Haila, Haikul, Rambon ataupun Jawa. Sebelum kita memilih atau menentukan kelinci lokal, Haila, Haikul ataupun kelinci imporan ya, secara umum itu semua kelinci menguntungkan kalau emang dasar keilmuannya sudah ada gitu. Tapi ini kita membahas tentang pemula ya, pemula yang masih semuanya serba awal, yang semuanya serba start dari nol gitu ya. Mana yang paling menguntungkan? Yang paling menguntungkan kalau menurut saya itu yang paling murah. Kenapa seperti itu? Contoh nih, kelinci lokal atau kelinci Jawa yang paling murah perawatannya, yang paling mudah penanganannya, yang paling sedikit keilmuannya gitu. Kenapa seperti itu? Karena pemula kan belum punya ilmuwan. Pemula itu belum punya pengalaman ya. Pemula itu belum punya strategi. Jadi pemula itu hanya membutuhkan beranak produksi dan jual. Belum tahu strateginya, belum tahu caranya dan lain sebagainya. Maka dari itu ya, kita harus bisa memilih, bisa mengelompokkan mana-mana yang paling menguntungkan dan mana-mana yang paling ideal untuk teman-teman peternak kelinci pemula. Saya tetapkan untuk teman-teman peternak kelinci pemula yang paling menguntungkan, yang paling ideal itu kelinci lokal ataupun kelinci Rambon. Kenapa bisa seperti itu? Karena kelinci lokal sendiri ya hampir tidak membutuhkan perawatan secara khusus seperti New Zealand, Haila atau Haikul. Kita tidak perlu menyatukan dengan jantan dan betina karena sifatnya itu kelinci umbaran yang tiba-tiba hamil, yang tiba-tiba melahirkan tanpa kita harus mengetahui kapan dia bertemu dengan sang jantan, kapan dia hamil dan berapa lama dia hamil gitu. Tidak perlu kita mengetahui itu karena sistem umbaran gitu. Itu yang paling menguntungkan dari segi pemula yang minim keilmuan. Menurut saya kelinci lokal ataupun kelinci umbaran ataupun kelinci jenis Rambon seperti ini gitu, karena tidak membutuhkan sistem breeding yang manajerial seperti ini gitu. Jadi minim ilmu bisa ya, minim modal juga bisa, minim lokasi juga bisa, minim budget juga bisa ya. Itu adalah saya rekomendasikan untuk kelinci Jawa umbaran ataupun kelinci lokal. Ya, beda halnya seperti ini, kita harus memanajemen kapan dia produksi, manajemen kapan dia harus diumbar, kapan harus dia dikasih vitamin, kapan harus dia dikasih nespok, kapan dia harus persiapan melahirkan seperti ini, kapan ini harus dikasih makanan hijauan yang banyak, kapan ini dipisah dengan anakannya gitu. Pemula kan belum paham tentang itu. Jadi yang paling menguntungkan bukan Haila, Haikul, NZ ataupun Rek ya, tapi lokal yang paling menguntungkan untuk teman-teman peternak pemula, karena di situ semuanya minim operasional gitu. Hanya sekedar kasih makan full rumput bisa hidup, full rumput bisa produksi. Beda halnya seperti ini ya. Kalau full rumput ya kurus gitu, jelas kurus gitu ya. Kalau lokal tidak, dan lokal cenderung kebal penyakit, kebal skebis dan kebal dia lebih lincah karena diumbar gitu. Jadi saya rekomendasikan kalau emang teman-teman peternak pemula startnya itu
langsung mencari keuntungan ternak lokal dengan sistem umbaran. Jangan seperti ini. Seperti ini budgetnya lumayan banyak, terus manajerialnya juga harus paham, keilmuannya juga paham. Kalau enggak itu operasionalnya berat dan besar gitu teman-teman ya. Informasi pagi hari ini yang bisa saya sampaikan dari Allian Rabbit Kebumen. Semangat dan terus istiqomah dalam memperjuangkan apa yang sudah dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.